Halo, selamat pagi teman-teman. Shalom. Sekarang hari Minggu, sudah saatnya kita beribadah bersama-sama. Perkenalkan, dengan Ko Yongki di sini, dan Ko Yongki nggak sendirian. Karena hari ini ada Ko Riki. Halo semua. Halo Ko Riki. Halo Ko Yongki. Nggak boleh kok. Kita masih jaga jarak hari ini. Jaga jarak. Seberapa? Segini aja, segini aja. Segini. Oke. Dan tentunya hari ini ada Ko Riki dan Ko Yongki yang siap untuk menemani dan memimpin di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Nah, ini mata sudah buka ya. Pakaian udah rapi, backgroundnya juga sudah berubah. Iya. Tapi kurang apa ini ya, Ko? Kurang siap hati Ko Riki. Kurang siap hati berarti kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Yuk. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami masih boleh beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur, kami boleh nantinya tetap memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita dan tentunya boleh bersyukur atas hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dan hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita seharusnya datang dengan hormat. Dan kalau kita lihat sama seperti orang Majus, mereka pun datang, mereka bahkan mau tersungkur, tersujud di depan palungan, di depan bayi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita pujikan, kita tinggikan Tuhan kita yang maha besar. Holy, holy, holy. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons,
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap dari kita. Dan baginya setiap dari kita itu berharga. Di dalamnya kita akan dapatkan kekuatan untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Mari dengan lebih semangat lagi kita memuji Tuhan kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Mari kita boleh bersama bangkit berdiri untuk memuji kebesaran Tuhan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Halo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami berikan hati kami, supaya mata kami dicelikkan, hati kami diubahkan, dan hidup kami diberkati oleh firman-Mu, karena Roh Kudus memimpin kami untuk melakukannya. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita hari ini, pagi ini membaca dari Matius, Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai 16. Kamu buka Alkitabmu di rumah, mari kita perhatikan firman Tuhan ini sama-sama. Matius 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan menemukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, berarti cuma 1 jam ya. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kita ini punya satu kecenderungan, yaitu kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan kalau sudah membanding-bandingkan biasanya begini, kalau setelah membandingkan kita menemukan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, kita biasanya akan gampang untuk merasa puas, tapi cenderung untuk sombong. Tapi kalau setelah membandingkan kita menemukan, wah orang lain lebih tinggi dan kita di bawah, biasanya kita akan langsung merasa, ya iri. Nah ini ada satu contoh nih. Set. Iya, nih kamu lihat ini ya. Ini apa nih? Angpau. Hari ini bukan hari Imlek, tapi andai kata nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu dikasih angpau nih. Kemudian setelah kamu buka angpau, nah oleh seseorang, entah aimu atau susumu atau siapapun, kamu buka. Bukan Imlek nih padahal. Wih 50.000 nih. Kamu gimana nih? Kamu pasti girang dong, kamu pasti senang dong. Gila, gue nggak ngapa-ngapain dapat angpau 50.000. Kamu akan girang, kamu akan senang banget. Kamu simpan, kamu bersyukur. Tapi ternyata yang dapat angpau bukan cuma kamu, saudaramu juga atau sepupumu. Biasanya kalau kamu lihat saudaramu juga dapat. Nah biasanya tuh ngapain tuh? Mulai banding-bandingin dong, ya enggak? Kamu dapat berapa tuh? Terus saudaramu itu, dia buka, set. Dan ternyata dia dapatnya 100.000. 2 kali lebih banyak dari punyamu. Kamu dapat 50.000. Gimana perasaanmu? Gimana perasaanmu? Langsung berubah bukan? Yang awalnya, thank God. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada Imlek. Gue dapat angpau 50.000, lumayan. Tapi begitu kamu melihat orang lain dapat lebih banyak dari kamu, dari orang yang sama, kamu langsung berubah dari syukur menjadi iri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini pergumulan kita. Dan ini jeleknya begini nih. Kita ini seringkali protesnya itu hanya waktu kalau kita yang dirugikan. Nih, fokusnya diri sendiri nih. Kalau seandainya nih ya, tadi contoh angpau tadi, kamu dapatnya lebih banyak. Kamu yang dapat 100.000 dan saudaramu itu yang dapat 50.000. Kamu protes nggak? Kamu bilang, nggak adil nih, nggak adil. Nggak akan. Kamu akan diem-diem aja, kamu malah bersyukur. Dan kamu nggak bilang nggak adil, malah kamu akan bilang, thank God. Ini blessing, ini rezeki. Nah ini loh teman-teman, waktu kita membanding-bandingkan, kita mengukur dengan orang lain. Keadilan itu ukurannya dengan pihak lain, tapi kita nggak konsisten. Kalau kita yang untung, kita nggak teriak nggak adil. Kita hanya teriak nggak adil waktu kita yang rugi. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, inilah kecenderungan kita yang jelek banget. Dan kita tahu ini jelek. Tapi kenapa kita masih lakuin? Apalagi setelah kita percaya pada Tuhan, Tuhan berkata, anak Tuhan itu bukan membandingkan diri dengan orang lain, tapi membandingkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Nah, terus gimana dong? Nah, maka firman Tuhan pagi hari ini tentang the right comparison, kita membaca renungan, kita membaca kisah perumpamaan tadi. Nah, kalau kita memperhatikan teman-teman, ada hal yang unik di perumpamaan ini. Yang unik itu apa? Karena satu, hanya orang yang pertama yang bekerja yang paling awal di kontrak itu ya, itu yang ada kesepakatan tentang upahnya berapa, yaitu upahnya 1 hari 1 dinar. Karena hari itu orang kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore 12 jam, itu upahnya 1 dinar.
Nah, tetapi kita menemukan, kemudian tuannya keluar dan menemukan ada orang yang mulai kerja jam 9, jam 12, jam 3, sampai jam 5. Berarti yang kerja jam 5 itu cuma 1 jam aja kerjanya. Mereka nggak ada kesepakatan. Loh gimana mau kesepakatan? Mereka mau dapat kerja aja itu udah bersyukur. Boro-boro mau negosiasi. Bisa kerja aja udah bersyukur. Makanya upahnya apa? Tuannya bilang apa? Nanti apa yang pantas aku kasih. Artinya ya terserah tuannya mau kasih berapa. Dan mereka oke aja, mereka bersyukur aja gitu ya. Dan hal yang unik yang kedua yang terjadi adalah ketika mulai waktunya bayar upah. Nih, dramanya terjadi di sini. Kenapa? Karena si tuan itu uniknya minta ngasih bayaran mulai dari yang masuk kerja terakhir, yang cuma kerja 1 jam itu. Maka uniknya ini begini. Yang kerja cuma 1 jam, itu terima upah 1 dinar. Wow, 1 dinar itu kan upah kerja 12 jam, 1 hari. Tapi ternyata dia dapat 1 dinar, padahal kerja cuma 1 jam. Maka kalau kamu bisa bayangin dong, orang yang udah kerja 12 jam, bayangannya apa? Gue bakal dapat 12 kali lebih banyak, 12 dinar. Tapi ternyata setelah dia dapat, dia cuma dapat 1 dinar juga. Dan kita bisa tebak, ya dia protes luar biasa sama tuannya. Tuan, ya intinya nggak adil. Kami yang kerja udah kayak begini kok bayarnya cuma sebegini. Dia kerja cuma 1 jam kok begini. Nah teman-teman, ini unik. Karena lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajarkan apa? Tuhan Yesus mau menekankan apa? Tuhan Yesus mau tunjukin nih. Kenapa orang ini protes? Tuhan bilang, hei saudara, aku kan nggak berbuat nggak adil. Kita sepakatnya berapa? Berapa sepakatnya? 1 dinar. Aku kasih berapa? Nggak kurang dari 1 dinar. Berarti masalahnya bukan nggak adil, tetapi orang ini merasa iri. Iya, dia iri kenapa? Kata tuannya jelas, atau kamu iri ya? Karena aku berkemurahan hati pada orang-orang yang kerjanya jamnya di bawah jammu. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, perumpamaan ini mau mengajarkan begini. Tuhan itu mau ngomong, ngasih tahu. Itu tuh, mentalitasmu manusia berdosa, kita ini manusia berdosa, itu suka membanding-bandingkan, tapi membanding-bandingkannya itu nggak tepat. Kita membandingkan dengan sesama, udah kayak gitu kita nggak konsisten lagi. Tapi Tuhan itu dari awal, waktu memilih para pekerja ini, yang punya kesepakatan kontrak itu cuma pekerja pertama. Sisanya itu apa? Tuhan seperti bilang, kerjaulah. Meskipun kamu di bawah standar kerjaanmu jamnya, gak apa-apa kerja. Nanti yang pantas tak kasih. Yang pantas itu berapa? Mesti di bawah 1 dinar. Tapi kalau dikasih 1 dinar, itu berarti itu kemurahan hati, itu blessing. Jadi Tuhan mau ngomong begini, aku waktu menghargai apa yang kamu berikan, kamu kerja berapa jam pun, itu sebenarnya bukan upah atas pekerjaanmu. Tetapi ini adalah tanda kemurahan hatiku. Tapi kita menemukan yang satu protes, yang lain pasti bersyukur. Yang protes adalah orang yang justru bekerja paling lama. Dan yang paling bersyukur adalah orang yang kerja jamnya paling dikit, kontribusinya paling kecil. Mengapa mereka paling bersyukur? Ya jelas. Karena mereka tahu betul. Aku nih gak layak, aku nih gak qualified buat dapat segitu. Karena kerjaanku kecil. Ini yang namanya kemurahan hati, teman-teman. Kontrak itu, transaksi ya, itu penuh dengan negosiasi, tawar-menawar. Tapi Tuhan itu bukan ngadain kontrak dengan kita. Semua berkat, semua kebaikan, bahkan anugerah keselamatan. Dan yang diajarkan oleh perumpamaan ini adalah tentang panggilan melayani Tuhan. Itu sebenarnya bukan transaksi, teman-teman. Bukan hasil kerjamu, maka Tuhan memberkatimu. No. Yang Tuhan mau kasih tahu adalah, dari awal, aku itu mengadakan perjanjian. Tapi perjanjian ini nggak seimbang. Nah, kalau kontrak kan setara ya, oke gue kasih berapa, lu bayar berapa. Tapi kalau perjanjian, lu nggak qualified, kamu nggak layak. Tapi nggak apa-apa, ayo kerja. Seberapapun nanti aku bayar, yang pantas aku kasih. Nah, kita oke, kita menerima itu. Perjanjian artinya, Tuhan memberikan kepada kita menurut kemurahan hatinya. Dan kalau kita menerima kemurahan hati Tuhan, maka yang harusnya terjadi dalam hidup kita adalah bersyukur. Dan bukan membandingkan diri dengan orang lain. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ada satu kisah ya, ada sebuah contoh ilustrasi begini nih ya.
Suatu kali ada seorang pengamen misalnya ya. Nah, pengamen ini nyanyi, minta-minta di toko-toko misalnya. Tapi ada peraturan dari pemerintah kan, bahwa sekarang nggak boleh ngasih buat pengamen. Ada tempelannya tuh. Kemudian ditulis ngamen gratis. Ngamen gratis. Kemudian datanglah pengamen, satu, anak kecil. Dia bawa cuma kricikan gitu ya. Kemudian dia nyanyi, kricik. Dia nyanyi lagu misalnya, lagu yang sedih, lagu apa kayak gitu ya, begini nasib, atau lagu apa aja, kecek, suaranya fals, musiknya juga seadanya, jelek banget nih. Nah dia belum selesai nyanyi, nah si pemilik toko langsung bilang begini, udah, gak usah nyanyi. Terus si pemilik toko nih keluarin duit nih, misalnya nih keluarin nih gomban, ngasih gomban, gila pengamen dapat gomban, tenggat banget ya, dikasih gomban, udah pergi. Si pengamen ini pergi, wah dia bahagia banget dong ya. Kemudian yang kedua, datang pengamen yang lain yang melihat, gila, si pemilik toko ini murah hati banget, baik banget ya. Ini anak kecil nyanyinya jelek begitu, alat musik seadanya, dikasih gomban. Gua ini jago nyanyi, maka dia datang. Maka dia nyanyi, wah dia bagus banget pakai gitar, wah mainnya kayak orang pro dan suaranya bagus. Gila, saking bagusnya ini orang mestinya jangan ngamen nih. Ini ikut idol aja nih ya. Maka waktu dia nyanyi dan bagus banget, nah si pemilik toko seneng kali dengernya ya. Didengerin tuh sampai 1-2 lagu habis. Selesai 2 lagu habis, si pengamen itu nungguin. Kapan gua dikasih? Maksudnya gua dikasih minimal cepecing dong, gua kan nyanyi 2 lagu. Tapi ternyata setelah dia menunggu, si pemilik toko gak ngasih sepeser pun. Ya, gak ngasih sepeser pun. Kemudian si pengamen boleh gak protes? Boleh nggak dia bilang, enak aja gue nggak dibayar, gue udah nyanyi 2 lagu nih. Yang tadi anak kecil suaranya jelek begitu aja, lu kasih 50.000. Masa gue nggak nyanyi sebagus begini, nyanyi sampai 2 lagu, lu juga dengerin sampai enak-enak begitu. Masa gue nggak dibayar? Berhak nggak dia protes seperti itu? Dia boleh merasa seperti itu, tapi dia nggak berhak protes. Mengapa? Sebab ada peraturan bahwa ngamen itu gratis. Sehingga waktu si pemilik toko memberi 50.000 untuk pengamen sebelumnya, itu bukan bayaran atas suaranya. Bukan bayaran sama sekali, bukan upah. Melainkan itu kemurahan hati sang tuan, sang pemilik toko. Karena ngamen itu gratis. Nah yang salah paham adalah pengamen kedua waktu datang. Berharap dia mendapat sesuatu. Padahal si pemilik toko itu memberi berdasarkan kemurahan hatinya. Teman-teman, contoh ilustrasi ini mau ngasih tahu kita. Bahwa Tuhan memberi kepada kita, itu bukan karena kita layak. Jadi kita bukan transaksi sama Tuhan. Sedari awal yang kita terima itu adalah kemurahan Tuhan. Kita bukan kontrak dengan Tuhan. Kita ini manusia berdosa. Yang kita mesti dapatin itu apa? Kematian. Kita mesti terima itu akibat perbuatan, akibat dosa kita. Tapi Tuhan bermurah hati. Yesus mati buat kita. Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus berkata, aku berikan ini. Bukan karena kamu baik, aku berikan ini karena aku bermurah hati, aku mengasihimu. Kemudian setelah kita diterima menjadi anak-anak Tuhan, kita baru dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan teman-teman, itu bukan transaksi. Karena aku berdoa, karena aku melayani dengan baik, maka Tuhan memberkati aku. Teman-teman, kalau kita sering kali berpikir, Tuhan memberkati aku karena aku melakukan A, B, C, dan D, ini adalah mentalitas yang keliru. Dan semakin kita membanding-bandingkan seperti ini, yang terjadi adalah, yaitu tadi, kalau bukan jadi sombong, kita akan menjadi minder, kita akan menjadi iri dengan orang lain. Tidak akan ada pernah habisnya, tidak akan pernah usai. Hati kita akan selalu kosong dan hampa. Kita mudah lupa diri. Bukan Tuhan yang berubah, melainkan kita manusia yang berubah. Kita sering terjebak pada hitung-hitungan hasil dengan membandingkan pada orang lain dan nggak konsisten lagi, ya kan? Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah Tuhan mau berkata lewat perumpamaan ini, aku tidak pernah menyalahi apapun. Aku bermurah hati. Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Teman-teman, yang Tuhan mau ajarkan lewat perumpamaan ini kepada kita adalah bahwa kita mesti ingat, kita sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dan namanya anugerah itu suka-sukanya Tuhan. Yang kita perlu bandingkan bukan
anugerah Tuhan buat orang lain, berkat Tuhan buat orang lain, panggilan Tuhan buat orang lain. No, tidak akan ada pernah habisnya. Tapi kamu mesti bandingin. Kamu mesti mengukur. Aku ini layak gak terima berkat dari Tuhan? Aku dipakai oleh Tuhan. Aku layak gak sih? Kita bukan sedang kontrak dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Tuhan memberikan kamu bagian porsi, Tuhan juga memberikan porsi untuk orang lain. Supaya bisa menemukan damai sukacita, jangan lihat orang lain dulu, lihat Tuhan. Ketika melihat Tuhan, kita melihat anugerah kemurahan hati Tuhan buat kita. Dan kita akan menilai orang lain juga melihat Tuhan bermurah hati juga kepada mereka. Dan kita akan sukacita, kita akan senang melihat orang lain senang. Tapi kalau kita tidak melihat Tuhan, tidak mengukur diri dengan kemurahan Tuhan, waktu melihat orang senang, kita susah. Waktu orang susah, kita senang. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan selalu melihat kepada Tuhan, akan senang melihat orang lain senang, akan susah melihat orang lain susah. Di masa seperti sekarang ini teman-teman, ayo banyak bersyukur, ayo banyak melihat kepada Tuhan, dan biar hidup kita menjadi berkat. Kamu kalau punya lebih, kamu akan gunakan itu untuk memberkati, bukan malah menjadi sombong. Kamu kalau melihat orang lain lebih, kamu akan terinspirasi oleh mereka dan kamu mau melakukan sesuatu juga untuk Tuhan. Bukannya menjadi iri, apalagi minder. Mari teman-teman, jadilah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya, kemurahannya buat kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami bukan orang yang layak, karenanya kami bukan kontrak dengan Tuhan. Kami orang yang mungkin kerja cuma 1 jam, cuma 2 jam, cuma 3 jam. Tapi Tuhan menghargai kami, mengasihi kami. Karena Tuhan bermurah hati, bukan karena kami layak. Dan biar hati kami penuh ucapan syukur menyadari ini. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan, tidak membanding-bandingkan. Supaya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kemurahan Tuhan tampak lewat perbuatan-perbuatan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, untuk ayat hafalan minggu ini dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, mari kita hafalkan bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan inilah panggilan kita untuk selalu melihat kepada anugerah Tuhan dan bukan membandingkan dengan sesama. Dengan demikian kita akan melakukan semuanya untuk Tuhan dengan penuh ucapan syukur. God bless you. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Itu adalah salah satu respon yang dapat kita berikan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Dengan apa akan ku balas? Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kamu sudah sadarkan bahwa Tuhanlah yang memberi arti dalam hidup kita. Jadi jangan sampai membandingkan diri dengan orang lain ya. Benar banget, dan demikian untuk ibadah sekolah minggu GKI Leon versi online hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari GKI Leon. Dan tentunya jangan lupa untuk share. Dan akhir kata, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye. Thank you semuanya. God bless you.